Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Azizia. Saya ingin memaparkan materi yang telah kita pelajari selama semester 1 di mata kuliah Praktikum Statistika Komputasi. Nah, materi pertama ada pendahuluan statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, meringkas, menganalisis, serta menyajikan dan menarik kesimpulan dari data. Nah, jenis-jenis statistika ada dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif yaitu mendeskripsikan data tanpa menarik kesimpulan. Contohnya seperti rata-rata tinggi badan kelas. Statistika inferensial yaitu menarik kesimpulan populasi dari sampel. Contohnya estimasi rata-rata tinggi badan mahasiswa. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu berbentuk kategori seperti jenis kelamin dan warna. Yang kedua ada data kuantitatif, yaitu angka hasil hitung atau ukur. Yang ketiga ada data diskrit, yaitu berupa yang dapat dihitung seperti jumlah mahasiswa. Dan yang terakhir ada data kontinu, yaitu berupa rentang, contohnya seperti suhu dan berat badan. Selanjutnya ada istilah-istilah dasar, yaitu yang pertama ada data. Data itu adalah hasil observasi, pengukuran, pengelompokan, dan kuesioner. Yang kedua ada populasi, yaitu seluruh elemen yang telah diselidiki. Dan yang ketiga ada sampel, pengertiannya yaitu sebagian populasi yang diambil untuk penelitian. Dan yang keempat ada sensus, yaitu pengumpulan data dari seluruh populasi. Dan yang kelima ada parameter, yaitu nilai numerik yang menggambarkan populasi. Dan yang terakhir ada statistik, yaitu nilai numerik yang menggambarkan sampel. Selanjutnya ada skala pengukuran. Yang pertama ada nominal, yaitu dia kategori tanpa urutan, seperti jenis kelamin dan warna. Dan yang kedua ada ordinal, yaitu memiliki urutan, seperti tingkat kepuasan dan pendidikan. Dan yang ketiga ada interval, yaitu selisih bermakna tanpa nol absolut. Contohnya seperti suhu. Dan yang terakhir ada rasio, yaitu selisih dan perbandingan bermakna nol absolut. Contohnya seperti harga, usia, dan berat. Materi selanjutnya ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah cabang statistika yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menggambarkan data agar lebih mudah dipahami tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat umum. Fungsinya untuk merangkum data menjadi informasi yang ringkas dan jelas. Yang pertama ada ukuran pemusatan, yaitu adalah nilai yang digunakan untuk mewakili atau menggambarkan pusat dari sekelompok data. Jenis-jenisnya ada mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua ada median, yaitu nilai tengah dari seluruh data yang sudah diurutkan. Dan yang terakhir adalah modus, nilai yang paling sering muncul dalam data. Setelah ukuran pemusatan, selanjutnya ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya. Digunakan untuk mengetahui keragaman, perbedaan, dan ketidakseragaman data. Yang pertama ada range, yaitu jangkauan, menunjukkan selisih nilai terbesar dan terkecil. Ini rumusnya R sama dengan X max dikurang X min, maksimal dan minimal. Yang kedua ada interkuartil, yaitu mengukur penyebaran data di tengah antara kuartil 1 dan kuartil 3. Ini dia rumusnya. Dan yang ketiga ada varians, yaitu menggambarkan seberapa jauh data menyimpang dari nilai rata-rata. Dan yang selanjutnya ada standar deviasi, yaitu akar kuadrat dari varians menunjukkan penyebaran data dengan satuan yang sama seperti datanya. Ini dia rumusnya. Dan yang kelima yaitu koefisien variasi, yaitu mengukur tingkat keragaman relatif terhadap mean dalam persen. Ini dia rumusnya. Dan
Yang terakhir ada penyajian data dalam grafik, yaitu yang pertama ada box plot, yaitu menunjukkan 5 angka penting. Dan histogram, yaitu dia menampilkan distribusi frekuensi data numerik dalam interval. Selanjutnya ada pie chart dan stem and leaf. Selanjutnya materi selanjutnya ada konsep dasar peluang. Yang pertama ada eksperimen dan ruang sampel. Eksperimen yaitu percobaan atau suatu proses yang menghasilkan keluaran atau hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Yang kedua ada ruang sampel. Ini lambangnya S, yaitu himpunan semua kemungkinan keluar dari suatu eksperimen. Yang ketiga ada kejadian atau event, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Terus selanjutnya ada komplement, yaitu kejadian yang bukan A. Selanjutnya ada irisan, yaitu kejadian yang membuat elemen yang muncul pada A dan B. Selanjutnya ada gabungan, yaitu kejadian yang memuat elemen yang ada pada A atau B. Selanjutnya ada permutasi dan kombinasi. Permutasi yaitu penyusunan elemen yang memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi yaitu pemilihan elemen yang tidak memperhatikan urutan. Selanjutnya ada peluang suatu kejadian. Peluang adalah perbandingan antara banyaknya elemen pada kejadian dengan banyaknya elemen pada ruang sampel. Total peluang seluruh keluaran sama dengan 1 jika kejadian saling bebas dan saling lepas. Selanjutnya ada peluang bersyarat. Peluang kejadian E terjadi dengan syarat F telah terjadi dan digunakan ketika informasi tambahan memengaruhi peluang suatu kejadian. Selanjutnya ada peubah acak. Peubah acak itu ada 2, peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Peubah acak diskrit yaitu nilainya terhitung atau terbatas, misalnya jumlah kejadian. Sedangkan peubah acak kontinu yaitu nilai berupa interval pada garis bilangan real. Selanjutnya ada distribusi binomial. Dia itu percobaannya berulang sebanyak N. Dia ada 2 kemungkinan, sukses atau gagal. Percobaan sukses sama dengan P, sedangkan peluang gagal yaitu Q sama dengan 1 dikurang P. Dia itu percobaannya saling bebas dan bentuk distribusinya dipengaruhi nilai P dan N. Simetris biasanya miring ke kiri atau miring ke kanan. Selanjutnya ada distribusi Poisson, yaitu menyatakan peluang jumlah peristiwa dalam periode tertentu. Kejadiannya terjadi secara independen dan rata-rata kejadian diketahui. Selanjutnya ada distribusi normal, yaitu distribusinya berbentuk kurva lonceng simetris. Dan dia ditentukan oleh mean, lokasi pusat data. Selanjutnya standar deviasi sigma berbentuk lebaran sebaran data. Dan min, median, dan modus berada pada titik yang sama. Materi selanjutnya ada pendugaan parameter dan selang. Pendugaan parameter adalah proses menaksir nilai karakteristik populasi, seperti rata-rata proporsi, varians, berdasarkan data sampel karena data seluruh populasi biasanya tidak tersedia. Jenis pendugaannya yang pertama ada pendugaan titik, yaitu point estimation. Dia itu memberikan satu nilai tunggal sebagai perkiraan parameter populasi. Misalnya rata-rata sampel sebagai taksiran rata-rata populasi. Yang kedua ada pendugaan interval, yaitu memberikan rentang nilai yang diyakini memuat parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya 90%, 95%, atau 99%. Syarat estimator yang baik yaitu tak bias yang pertama, yaitu nilai rata-rata estimator parameter sebenarnya. Yang kedua, efisien, memiliki varians yang kecil. Selanjutnya, konsisten, yaitu semakin besar sampel, taksiran semakin mendekati parameter. Selanjutnya, sufisien, yaitu menggunakan seluruh informasi dalam sampel. Yang selanjutnya, pendugaan selang menentukan rentang nilai yang kemungkinan besar memuat parameter.
parameter populasi. Interval disertai tingkat kepercayaan 1 dikurang alfa. Contoh interpretasi yaitu tingkat kepercayaan 95%, berarti dari banyak interval yang dibuat, sekitar 95% akan memuat parameter yang sebenarnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi lebar interval. Ukuran sampel N lebih besar. Jika ukuran sampel N lebih besar, maka interval semakin sempit atau lebih presisi. Yang kedua, varians atau standar deviasi. Jika varians lebih besar, maka interval lebih lebar. Selanjutnya, tingkat kepercayaan. Jika semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka interval lebih lebar. Selanjutnya, ada hubungan pendugaan titik dan selang. Pendugaan titik memberikan nilai tunggal. Selanjutnya, pendugaan selang memberikan rentang nilai yang menunjukkan ketidakpastian. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan informasi, posisi, dan tingkat keyakinan. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan mengenai karakteristik suatu populasi yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui data sampel. Uji hipotesis adalah prosedur statistik untuk memutuskan apakah sebuah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Jenis-jenis hipotesis ada hipotesis nol atau H0, yaitu pernyataan awal yang dianggap benar sampai terdapat bukti yang cukup untuk menolaknya. Yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu H1, yaitu pernyataan tandingan yang menunjukkan perbedaan atau efek. Jenis-jenis pengujiannya ada dua, yaitu jenis uji satu arah dan uji dua arah. Kalau uji satu arah, dia itu menguji perbedaan pada satu arah lebih kecil atau lebih besar. Sedangkan uji dua arah menguji perbedaan tanpa arah tertentu atau tidak sama dengan. Selanjutnya, uji rata-rata sampel kecil, yaitu N kurang dari 30. Dia itu menggunakan distribusi T ya, kalau sampel kecil. Bentuk hipotesisnya, yang pertama arah kiri, yaitu H1.2 mu kurang dari mu 0. Arah kanan H1.2 mu besar dari mu 0. Dan kedua arah H1.2 mu sama dengan mu 0. Yang kedua ada uji rata-rata sampel besar, yaitu N besar dari 30, dia itu menggunakan distribusi Z, distribusi normal Z. Hipotesis sama seperti uji sampel kecil, arah kanan, arah kiri, dan dua arah. Kriteria pengujiannya, terima H0 jika nilai statistik berada di luar daerah kritis, dan tolak H0 jika nilai statistik uji masuk ke dalam daerah kritis. Langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, rumuskan H0 dan H1, H alternatifnya. Terus menetapkan taraf nyata, alpha misalnya 1%, 5%, atau 10%. Selanjutnya menentukan daerah kritis berdasarkan nilai Z atau T sesuai jenis yang diuji. Yang keempat menentukan statistik uji, yaitu hitung nilai T atau Z dari data sampel. Selanjutnya menentukan keputusan, bandingkan statistik uji dengan nilai kritis. Yang terakhir menarik kesimpulan, terima atau tolak H0 berdasarkan keputusan uji. Materi selanjutnya, regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen atau variabel bebas X dan satu variabel dependen atau variabel terikat yaitu Y, serta membuat persamaan prediksi Y berdasarkan X. Model regresinya ada dua, yaitu model populasi, ini dia, dan model sampel. Interpretasi parameter, yaitu B0, nilai dugaan Y ketika X-nya 0, dan B1 yaitu perubahan rata-rata Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. B0, B besarnya B0, B1 yaitu parameter populasi, dan B kecil B0, B1 yaitu pendugaan parameter dari sampel,
Sedangkan sigma dan E yaitu kesalahan, error, atau residual, dan Y yaitu variabel dependen atau variabel terikat, dan X yaitu variabel bebas. Selanjutnya, pengujian parameter regresi. Tujuannya yaitu mengetahui apakah X berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang pertama uji B0, yaitu H0.2 B besar B0 sama dengan 0 dan H1.2 B0 sama dengan 0. Selanjutnya uji B1 yang paling penting H0.2 B besar 1 sama dengan 0, X tidak mempengaruhi terhadap Y. Dan H1 sama dengan B1 sama dengan 0, X berpengaruh terhadap Y. Kriteria penolakan yaitu tolak H0 jika T hitung besar dari alpha per 2, N kurang 2, atau p-valuenya kurang dari alpha. Selanjutnya ada koefisien determinasi, yaitu dia mengukur seberapa besar variasi Y dijelaskan oleh X, dan nilai antara 0 sampai 1. R besar pangkat 2 yaitu kemampuan model menjelaskan Y semakin baik. Contoh interpretasinya, jika R besar pangkat 2 0,85 dan 85,16%, variasi Y dijelaskan X, sisanya dipengaruhi faktor lain. Selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Yang pertama range, yaitu nilai korelasi R kecil. 0 yaitu tidak ada hubungan. 0 kurang dari 0,25 artinya sangat lemah. Kalau 0,25 kurang 0,5 artinya cukup, dan 0,5 kurang 0,75 kuat, dan 0,75 dikurang kurang dari 1 sangat kuat. Sedangkan 1 artinya sempurna. Nilai negatif sama dengan hubungan negatif. Selanjutnya ada uji hipotesis korelasi, yaitu H0.2P sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan. Dan H1.2P sama dengan 0 atau P kurang dari 0 atau P lebih besar dari 0, yaitu ada hubungan. Selanjutnya, ANOVA. ANOVA yaitu Analysis of Variance, kepanjangannya adalah teknik statistik untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata beberapa kelompok pada suatu variabel respon. Digunakan saat ingin membandingkan lebih dari dua kelompok. Yang pertama ada one-way ANOVA, yaitu menguji pengaruh satu faktor terhadap variabel respon. Contoh yaitu pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Hipotesisnya yaitu H0.2 rata-rata sama semua kelompok sama, dan H1 adalah minimal satu kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada two-way ANOVA, yaitu menguji pengaruh dua faktor atau lebih terhadap variabel respon. Contohnya jenis pupuk dan frekuensi penyiraman terhadap tinggi tanaman. Menguji dua hipotesis, yaitu yang pertama antara perlakuan faktor 1 dan antara perlakuan faktor 2. Selanjutnya syarat ANOVA. Syarat ANOVA yaitu data berskala interval atau rasio. Selanjutnya datanya berdistribusi normal dan variansi antar kelompok homogen atau uji homogenitas. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian ANOVA. Yang pertama, kita harus merumuskan hipotesisnya, yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok, dan H1 tidak ada perbedaan signifikan. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi, yaitu alpha sama dengan 0,05 dan H0 ditolak jika p-value lebih kurang dari 0,05.
Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan data, yaitu kita pastikan memenuhi syarat normalitas dan homogenitas. Yang keempat, menghitung statistik dasar, yaitu hitung mean dan varian setiap kelompok. Yang kelima, menghitung sum of squares, SSB atau SSW. SSB yaitu variasi antar kelompok, sedangkan SSW yaitu variasi dalam kelompok. Selanjutnya, yang keenam, menentukan derajat kebebasan yaitu DFS, DFB, dan DFW. Yang ketujuh, menghitung mean squares yaitu MSB dan MSW. Selanjutnya, menghitung F, ratio yaitu MSB atau MSW. Yang kesembilan, mengambil keputusan yaitu bandingkan F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Yang ke-10 yaitu interpretasi hasil. Jika H0 ditolak, maka terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Sekian dari saya. Terima kasih.